Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 prototype izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait metode prototype berdasarkan beberapa jurnal yang kami analisis. Perkenalkan, nama saya Naufal Satria Putra dengan NIM 79. Perkenalkan, saya Arzak Vincent Putra Prasetyo dengan NIM 51. Saya Aksara Dimas Haryanto dengan NIM 89. Saya Izzat Al-Haq dengan NIM 67. Dan teman kami yang berhalangan hadir yaitu Ferdi Waskito dengan NIM 100. Mungkin izin masuk dalam penjelasan pendahuluan. Dan dalam pengembangan perangkat lunak diperlukan suatu metode terstruktur agar sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan adalah Software Development Lifecycle atau SDLC, yaitu kerangka kerja yang menggambarkan tahapan dalam software development. Dalam praktiknya, terdapat berbagai metode SDLC di mana setiap modelnya memiliki karakteristiknya dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Nah, salah satu metode SDLC yang sering digunakan adalah metode prototype. Metode ini mampu membantu proses development dalam memahami kebutuhan klien dengan lebih baik. Pada metode ini, sistem awal atau prototype dibuat terlebih dahulu sebagai gambaran sistem yang nantinya akan dibangun. Nah, kemudian prototype kemudian diuji oleh klien untuk memperoleh feedback dan perbaikan secara berulang hingga nanti pada akhirnya di sistem final dikembangkan. Nah, pendekatan ini sangat berguna ketika kebutuhan klien belum terdefinisi secara jelas. Nah, kemudian klien dapat melihat dan mencoba sistem secara langsung sehingga proses komunikasi menjadi lebih efektif. Jadi untuk bagian isi sendiri, secara konsep besar, prototype adalah pendekatan iteratif yang berfokus pada membuat model awal untuk menggambarkan gambaran sistem sehingga memudahkan komunikasi antara pengembang dan penggunanya. Untuk tahapan iteratif sendiri, yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Nah, di pengumpulan kebutuhan ini ada identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah perancangan awal. Nah, di sini pembuatan model, UI, dan alur kerja dibuat dan dipresentasikan ke pengguna. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Di sini pengguna menilai fungsi dan tampilan sistem yang dibuat di perancangan awal. Yang keempat ada perbaikan, yaitu proses penyempurnaan berdasarkan masukan dari pengguna. Proses ini diulang-ulang terus hingga sesuai dengan keinginan pengguna. Yang kelima ada implementasi. Di proses ini penerapan dan pengujian sistem dilakukan secara penuh. Untuk jadi jenis-jenis prototipe sendiri, yang pertama ada discovery, yaitu prototipe yang memahami kebutuhan awal. Yang kedua ada user interface atau UI. Prototipe ini berfokus pada desain antarmuka. Yang ketiga adalah functional. Jenis prototipe ini menguji fungsi utama sistem agar bisa bekerja secara maksimal dan sesuai dengan apa yang pengguna mau. Yang keempat ada throwaway. Prototipe ini adalah jenis prototipe yang akan dibuang setelah kebutuhannya telah dipahami dan menggantinya dengan yang baru. Dan yang terakhir adalah evolutionary. Prototipe ini adalah jenis prototipe yang terus disempurnakan menjadi sistem hingga mencapai sistem akhir yang disetujui oleh pengguna. Oke, izin melanjutkan dari slide sebelumnya. Sekarang kita masuk ke metode prototyping sendiri. Itu memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal terkait perangkat lunak yang akan dikembangkan nantinya. Nah, selain itu, metode ini juga bertujuan untuk mengembangkan model untuk menjadi perangkat lunak yang final. Jadi pada tahap awal, kita akan melakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu terkait kebutuhan user. Itu bisa dilakukan dengan cara interview atau survei langsung. Nah, setelah kebutuhan itu terpenuhi, kita barulah membuat desain awal dari prototipe itu sendiri. Nah, perlu diketahui prototipe yang kita bangun di awal ini bukan merupakan prototipe final. Nah, itu perlu dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, setelah prototipe itu dibuat, kita masuk ke tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini, prototipe yang sebelumnya kita buat akan diberikan ke klien atau si user. Nah, barulah si user ini mereview hasil prototipe awal itu, apakah setuju atau tidak, apakah ACC atau tidak. Jika kurang sesuai, maka si developer
harus meriset kembali prototipe yang sudah dibangun itu dan membuat ulang sehingga prototipe itu bisa disetujui oleh klien. Nah, setelah prototipe disetujui oleh klien, barulah si developer itu bisa melakukan pengkodean sistem atau yang disebut dengan ngoding lah istilahnya. Nah, setelah ngoding, barulah sistem itu diuji. Pengujian ini bisa dilakukan dengan cara black box testing, white box testing, atau lain-lain gitu. Nah, setelah pengujian lolos, kita masuk ke tahap evaluasi. Sama seperti evaluasi prototype, di evaluasi sistem juga kita melibatkan user di sini. Nantinya sistem akan dicoba langsung oleh user dan user memberikan feedback terkait sistem itu sendiri. Apakah sistem itu sudah disetujui oleh user atau belum nih? Kalau belum, kita kembali melakukan pengodean sistem hingga sistem itu benar-benar disetujui. Nah, setelah sistem sampai disetujui oleh klien, kita barulah sistem itu bisa digunakan oleh end user itu sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah metode SDLC prototyping sangat efektif digunakan pada pengembangan sistem yang membutuhkan interaksi intensif dengan pengguna dan kebutuhan yang masih belum jelas di awal proyek. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yang pertama mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, ada penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembangan mengetahui apa yang diharapkan. Lalu kekurangannya yang pertama ada proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua ialah kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Lalu berikutnya kesaran. Prototyping harus dipahami oleh pihak user dan developer bahwa model ini berfokus pada kebutuhan awal sistem, bukan hasil akhir. Dengan pemahaman ini, kedua belah pihak menjadi lebih paham bahwa proses ini akan terjadi secara berulang, sehingga meminimalisir kesalahpahaman saat proses development. Oke, jadi hasil presentasi kami itu berdasarkan beberapa jurnal berikut. Yang pertama dari jurnal yang berjudul Implementasi SDLC Prototyping dalam Perancangan, website profil sekolah MIS Nahdlatul Ulama Islam. Yang kedua adalah dari jurnal Implementasi Metode SDLC Prototype pada Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis website dengan studi kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga adalah jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Profil Sekolah berbasis website pada SDN 4 Kota Bengkulu. Yang keempat atau yang terakhir adalah jurnal yang berjudul Perbandingan Model Waterfall dan Metode Prototype untuk Pengembangan Aplikasi pada Sistem Informasi. Nah, jadi berikut adalah jurnal-jurnal yang kami kumpulkan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa drop di kolom komentar, nanti kami akan berusaha untuk menjawabnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.